Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkenalkan, saya Tri Sabdo Sarwibowo, mahasiswa semester 4 Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu nusyud. Nusyud menurut istilah adalah kedurhakaan istri kepada suaminya dalam hal-hal yang Allah wajibkan atasnya untuk menaatinya. Jadi, seakan-akan ia lebih tinggi ketimbang suaminya. Sedangkan menurut bahasa, menurut Al-Qurtubi, yang artinya suatu yang terangkat ke atas dari bumi, atau jika dikontekskan atau dikaitkan dengan hubungan suami istri, diartikan sebagai sikap istri yang durhaka dan menentang dan membenci kepada suaminya. Sedangkan menurut terminologis, menurut fuqaha Hanifiyah, seperti yang dikemukakan oleh Saleh Ghanim, mendefinisikan dengan ketidaksenangan yang terjadi di antara suami atau istri. Sedangkan ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa nusyud adalah saling menganiaya suami istri ataupun sebaliknya istri kepada suami. Sedangkan ulama Syafi'iyah, nusyud adalah perselisihan di antara suami istri. Sementara dari ulama Hambaliyah mendefinisikan bahwa dengan ketidaksenangan dari pihak istri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis. Itu menurut terminologis. Nah, apa sih dasar hukum dari perbuatan nusyud? Dasar hukum perbuatan nusyud itu terkandung dalam surat An-Nisa ayat 34 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fassalihatu qanitatun hafidhatun lilghaibi bima hafidallah wallati takhafuna nusujahunna fa'iduhunna wahzuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila innallaha kana 'aliyyan kabira. Yang artinya, laki-laki suami adalah penanggung jawab atas para perempuan, itu istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian hartanya, perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada karena Allah, dan menjaga karena mereka perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyud. Berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur terpisah. Kalau perlu, pukullah mereka dengan cara yang tidak menyakitkan. Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Nah, ayat yang tadi dibacakan seringkali dikutip dan digunakan sebagai landasan tentang nusyudnya istri terhadap suami. Meskipun secara tersurat tidak dijelaskan bagaimana awal mula terjadinya nusyud istri tersebut, melainkan hanya sebatas solusi atau proses penyelesaian saja yang ditawarkan. Atau dapat juga ditarik sebagai pemahaman mengenai kandungan hukum yang terdapat dalam ayat tersebut. Yang pertama yaitu kepemimpinan rumah tangga, yang kedua yaitu hak dan kewajiban suami istri, yang ketiga solusi tentang nusyud yang dilakukan oleh tuduhannya kepada istri tersebut. Nah,
Adapun kriteria nusyud suami menurut para ulama, yaitu yang pertama menurut ulama Hanafiyah, nusyud suami memiliki kriteria, yaitu yang pertama rasa benci suami terhadap istri, yang kedua mempergaulinya secara kasar. Dan adapun menurut ulama Malikiyah, nusyudnya suami memiliki kriteria, yaitu yang pertama sikap suami yang memusuhi istrinya, yang kedua menyakitkan dengan hizr atau pukulan yang tidak diperbolehkan oleh syarak, hinaan dan sebagainya. Dan adapun menurut ulama Syafi'iyah, kriteria nusyud suami yaitu sikap yang memusuhi istrinya dengan pukulan dan tindak kekerasan lainnya, serta berlaku tidak baik terhadapnya. Sedangkan menurut ulama Hambali memberi pendapat mengenai kriteria nusyud, yaitu yang pertama perlakuan kasar suami terhadap istrinya seperti hak nafkah dan sebagainya. Yang kedua yaitu tidak memberikan hak-hak istrinya seperti hak nafkah dan sebagainya. Yang ketiga, kriteria nusyud suami menurut ahli hukum atau menurut Sudarsono berdasarkan dalil nakli dalam Quran surat An-Nisa ayat 34, yaitu dijelaskan bahwa adapun akibat hukum nusyud menurut Muhammad Ali Al-Sabuni, apabila terjadi nusyud yang dilakukan oleh istri, maka Islam memberikan cara yang jelas dalam mengatasinya. Yang pertama yaitu dengan memberikan nasihat dan bimbingan dengan bijaksana dan tutur kata yang baik. Yang kedua, memisahi ranjang dan tidak mencampurinya atau menggaulinya. Yang ketiga, pukulan yang sekiranya tidak menyakitkan, misalnya dengan siwak dan sebagainya, dengan tujuan sebagai pembelajaran baginya. Yang keempat, kalau ketiga cara di atas sudah tidak berguna, masih belum bisa mengatasi istri yang nusyud atau durhaka kepada suami, maka dicari dengan cara bertahkim, mengangkat hakim untuk menyelesaikannya. Mengenai 3 tindakan yang harus dilakukan suami terhadap istri yang nusyud berdasarkan pada surat An-Nisa ayat 34, ulama fikih berbeda pendapat dalam pelaksanaannya. Apakah harus berurutan atau tidak? Menurut jamhur termasuk madhab Hambali, tindakan tersebut harus berurutan yang disesuaikan dengan tingkat dan kadar nusyudnya. Sedangkan madhab Syafi'i termasuk Imam Nawawi berpendapat bahwa dalam melakukan tindakan tersebut tidak harus berjenjang. Boleh memilih tindakan yang diinginkan, seperti tindakan memukul boleh dilakukan pada awal istri nusyud. Hal itu dengan catatan yang jika dirasa dapat mendatangkan manfaat atau faedah. Dan menurut saya pribadi sendiri, jika mendapati istri yang nusyud atau seperti durhaka, kita menasihatinya terlebih dahulu. Jika menasihatinya dengan pelan-pelan tidak masuk, boleh kita memakai pukulan. Atau setelah jika dipukul tidak memukul dengan cara yang sopan dan tidak keras, karena kita menghadapi seorang perempuan harus lemah lembut. Jika kedua tersebut tidak bisa menaati seorang istri, tidak
Dan menurut saya sendiri, jika mengatasi seorang istri yang nusyud, yaitu pertama menasehatinya dengan baik-baik, karena emang perempuan itu bisa didengarkan keluh kesahnya terlebih dahulu, kenapa dia seperti itu ataupun sebagainya, bisa didengarkan terlebih dahulu. Jika kita mengerti kenapa dia melakukan tersebut, kita dapat memahami karakter seorang istri. Dan adapun jika dengan menasehatinya terulang kembali, yaitu kita boleh melakukan sesuai dengan Al-Quran surat An-Nisa ayat 34 yang dibacakan tadi, yaitu dengan memukulnya atau memisahkan tempat tidurnya. Memukul dengan cara yang tidak kasar, memukul seperti misalnya dengan siwak atau dengan hal-hal kecil lah dan lain-lain. Atau sebaliknya, jika kedua cara tersebut tidak berhasil agar istri bisa menaati seorang suami, kita bisa mengambil jalur hukum atau jalur hakim, bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.